Jumpa lagi bersama kami, Tuku Buku Cak Tarno. Kali ini saya akan menawarkan buku yang judulnya Kamus Kajian Budaya. Buku Kamus Kajian Budaya merupakan sebuah kumpulan kata kunci dalam istilah-istilah kajian budaya. Buku ini ditulis oleh seorang pakar culture studies, yaitu Chris Berger, yang sebelumnya beliau menulis buku culture studies, teori dan praktek. Lantas beliau menulis istilah-istilah dalam kajian budaya. Buku Kamus Kajian Budaya ini menurut saya sangat berguna bagi pembelajar budaya, media, dan ilmu komunikasi. Dengan cakupan tema yang luas dan jelas, Kamus Kajian Budaya sangat baik bagi pembaca lintas ilmu, dari ilmu sosial hingga ilmu humaniora. Ketika kita bertanya apakah kajian budaya ini, selalu saja kita sering terjebak pada penggunaan gramatika bahasa. Dalam ini mungkin bahasa Indonesia, tapi yang lebih penting menurut saya menurut hemat saya, pertanyaan yang lebih tepat adalah bagaimana kita memperbincangkan kajian budaya dan untuk tujuan apa? Dan bukan apakah kajian budaya itu? Duduk persoalan memang seperti ini karena kata adalah dalam kurung konteks, dalam konteks kalimat jawaban kajian budaya. Misalkan di dalam buku ini tentang pemikirannya Foucault, terus terkait misalkan tentang tubuh perempuan, tentang arkeologi, istilah-istilah ini arkeologi. Dalam misalkan ini tentang arkeologi. Dalam konteks kajian budaya, ide arkeologi acap kali diletakkan pada metodologi yang dipergunakan dalam karya-karya awal misal Foucault. Yang dimaksud Foucault dengan arkeologi ialah eksplorasi kondisi-kondisi historis yang spesifik dan tertentu pada yang menjadi landasan bagi terbentuk dan diaturnya sejumlah wacana atau diskursus untuk mendefinisikan ranah objek atau pengetahuan yang khas. Ini Foucault. Terus misalkan apalagi kita bicara soal agensi. Misalkan kita ini di sini tentang istilah agensi. Konsep agensi bisa dipahami sebagai kemampuan yang terbentuk secara sosial untuk bertindak dan membuat perubahan. Konsep agensi pada umumnya diasosiasikan dengan gagasan kebebasan, kehendak bebas, tindakan, kreativitas, orisinalitas, dan kemungkinan perubahan yang dihasilkan oleh tindakan para individu yang berdaulat. Akan tetapi ada perbedaan konsep yang penting antara agensi yang dianggap bebas dalam pengertian tanda kutip tidak tertentukan, dan agensi yang dipahami sebagai kapasitas untuk bertindak yang dibentuk secara sosial. Konsep pertama
Konsep yang pertama tidak masuk akal karena tidak ada tindakan manusia yang disebabkan oleh sesuatu. Sementara konsep yang kedua mengajak kita untuk berpikir tentang agensi yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dapat membuat perbedaan secara pragmatis. Konsep agensi dalam pengertian yang kedua ini berarti penegasan. Nah, ini kita bicara soal agensi. Memang kalau kita bicara soal agensi, jadi buku ini cocok bagi ilmu sosial, ilmu komunikasi, bahkan ilmu sosial humaniora, dan cocok bagi ini yang kajiannya tentang interdisipliner. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Bagi siapa yang menginginkan buku tersebut, bisa hubungi Tuku Buku Cak Tarno di nomor 0817 496 7203.